Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asep Angelus Mana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara bagaimana caranya menggunakan OpenAI ChatGPT, sebuah fasilitas terbaru di mana kita bisa memanfaatkan artificial intelligence untuk menjawab pertanyaan apapun yang kita tanyakan. Nah, berikut ini adalah tutorialnya. Rekan-rekan semuanya, andai kata Anda ingin pergi ke ChatGPT, silahkan ketikkan saja ChatGPT ya. Kata kuncinya seperti ini. Nah, seperti ini. Website utamanya adalah openai.com ya. openai.com, tapi kadang-kadang karena sekarang permintaannya sedang tinggi, kadang-kadang websitenya error seperti ini ya. Nah, websitenya error seperti ini. Dan alamat utamanya sebenarnya adalah ini chat.openai.com ya. Nah, ini kita coba ya. Nah, chat.openai. Nah, katanya ChatGPT sekarang masih belum berfungsi lagi. Dan ketika berfungsi kembali, maka kita tinggal klik ini saja ya. Maka nanti ketika ChatGPT-nya sudah berfungsi, maka kita akan diberi email. Karena apa? Karena permintaan akan ChatGPT ini saat ini sangat banyak sekali karena sedang viral gitu ya. Sangat banyak sekali permintaan ke web ChatGPT ini sehingga tidak bisa diakses. Namun beruntung bagi saya karena kemarin sudah berhasil register ya menggunakan salah satu perangkat saya itu Chromebook gitu ya. Nah, bedanya adalah ketika saya menggunakan Chromebook, ChatGPT-nya itu bisa terbuka gitu ya. Nah, sedangkan kalau saya menggunakan laptop yang ini, ChatGPT-nya itu tidak terbuka gitu. Mungkin karena sekarang memang webnya tidak menerima pendaftaran baru lagi, karena untuk pendaftaran pun kita harus melakukan verifikasi melalui WhatsApp atau nomor HP. Nah, sekarang kita praktekkan saja seperti apa sih fitur-fitur ChatGPT ini. Langsung saja kita menuju Chromebook. Nah, baiklah, kita sudah sampai di Chromebook-nya. Ini adalah alamat untuk mencoba ChatGPT-nya, yaitu chat.openai.com/chat. Nanti link ini akan saya bagikan di deskripsi sehingga akan memudahkan Anda untuk mengakses ChatGPT itu nantinya. Nah, sekarang saya akan bereksperimen bagaimana ChatGPT ini sangat canggih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Misalkan nih, saya mau bertanya tentang kota ya yang terluas di Indonesia ya. Saya tanyakan saja urutan kota terluas di Indonesia. Enter. Nah, dia berpikir, kemudian kita lihat apa yang dia jawab gitu ya. Berikut ini adalah daftar kota terluas di Indonesia menurut luas wilayah administratif dari yang terluas ke yang terkecil. Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Tangerang, Bekasi, Semarang, Palembang, Depok, Makassar. Wow, keren sekali ya. Urutannya langsung diberikan. Ya, urutannya langsung diberikan oleh ChatGPT ini. Dan tentu saja kalau misalkan kita sudah puas dengan jawabannya, kita bisa melakukan copy paste ya. Melakukan copy paste dari web ini gitu ya. Kita salin, kita pastekan saja di Google Docs gitu ya. Nah, ini adalah salah satu fitur chatting tercanggih yang pernah ada saat ini gitu ya. Nah, tuh ya, langsung kita dapatkan datanya. Keren ya. Kemudian kita akan bermain-main lagi dengan ChatGPT karena saya tidak merasa puas dengan ChatGPT ini karena terus-terus saya penasaran, ingin tanya ini, tanya itu, tanya ini, tanya itu. Luar biasa gitu ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya tentang isu yang sangat menarik dalam dunia pendidikan, yaitu tentang kurikulum merdeka. Nah, kita coba ya tanya, apa hubungan kurikulum merdeka dengan pendidikan, dengan tujuan pendidikan nasional gitu ya.
Tujuan pendidikan nasional. Nah, Anda bisa jawab nggak? Belum tentu Anda pun bisa jawab. Tapi kita lihat fitur chat GPT ini apakah bisa menjawab. Kurikulum Merdeka adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1950-an untuk menggantikan kurikulum Belanda yang sebelumnya digunakan di Indonesia. Kurikulum Merdeka ini didasarkan pada tujuan pendidikan nasional Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab. Kurikulum mereka dirancang untuk membantu mencapai tujuan pendidikan nasional dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan masing-masing, serta mengembangkan kemampuan sosial, emosional, dan wow, keren sekali ya. Keren sekali. Jadi bisa dijawab dengan sangat baik gitu ya. Oke, kita akan tanya pertanyaan yang lain. Sebutkan objek wisata yang ada di Kota Depok misalkan ya. Nah, saya pun nggak tahu nih objek wisata. Ini sepertinya agak tipe ya, objek wisata yang ada di Kota Depok. Oke, kita kirim ya. Dia berpikir, kemudian jawabannya adalah di Kota Depok ada beberapa tempat wisata yang dapat dikunjungi. Antara lain Taman Sari, Taman Kota Depok, Taman Budaya Depok, Taman Burung Kebun Raya, Taman Air Margomulyo, Taman Rekreasi Cipayung, Taman Wisata Alam Cibinong, Taman Pintar Science Center, Taman Remaja, Taman Sari Depok Fantasi. Oke, ada juga tempat beberapa wisata sejarah di Depok, yaitu Monumen Perjuangan Rakyat Depok, Tugu Pancasila, Museum Sejarah Kota Depok. Selain itu, Kota Depok juga memiliki beberapa tempat wisata belanja seperti Mall Depok dan Pasar Modern Depok. Saya juga kurang paham sebenarnya ini, tapi ternyata pengetahuannya cukup luas juga ya, Chat GPT ini. Kemudian kita juga akan mencoba bertanya yang lebih rumit lagi ya. Yang lebih rumit lagi misalkan kita tanya tentang guru penggerak ya. Apa tujuan program guru penggerak? Bisa nggak ya? Apa tujuan program guru penggerak? Kita tanya ya. Masih loading? Nah, program guru penggerak adalah sebuah program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas guru di sekolah-sekolah di Indonesia. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal kemampuan menyampaikan materi pelajaran secara efektif dan menumbuhkan minat belajar siswa. Selain itu, tujuan dari program guru penggerak adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru, memperkuat komitmen guru terhadap profesinya, serta meningkatkan peran guru sebagai pemimpin dan penggerak di sekolah. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, serta meningkatkan kinerja dan hasil belajar siswa. Mantap, 100% ya nilainya untuk Chat GPT ini. Aduh, saya semakin tidak puas ya, semakin ingin terus bertanya di Chat GPT ini ya. Oke, saya akan bertanya pertanyaan yang lain. Cara mendidik anak usia 3 tahun. Ayo loh, bisa nggak cara mendidik anak usia 3 tahun? Kita coba ya, apa jawabannya Chat GPT ini. Cara mendidik anak usia 3 tahun. Saya pun bingung gitu, Kita coba untuk mendapatkan jawaban dari Chat GPT ini.
Anak-anak usia 3 tahun merupakan masa pertumbuhan yang penting dan merupakan tahap di mana mereka mulai membangun fondasi dasar untuk pembelajaran, pertumbuhan dan perkembangan di masa depan. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendidik anak usia 3 tahun. Pertama, gunakan pendekatan positif menggunakan pujian dan penghargaan. Untuk menghargai perilaku yang diinginkan lebih efektif daripada memfokuskan perhatian pada perilaku yang tidak diinginkan. Mantap. Beri kesempatan untuk bermain. Anak-anak usia 3 tahun itu masih membutuhkan banyak waktu untuk bermain dan mengeksplorasi dunia di sekitarnya. Bagi mereka, kesempatan untuk bermain dengan mainan yang sesuai di usia, sambil memberikan bimbingan yang sesuai. Mantap. Ajarkan keterampilan sosial. Anak-anak usia 3 tahun mulai memahami konsep diri dan mulai belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Ajarkan keterampilan sosial seperti mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan berbagi dengan teman-teman. Oh, keren. Yang keempat. Nah, dia lagi berpikir nih. Yang keempat, dia masih ngetik. Nah, ajarkan tentang kebersihan dan kesehatan. Anak-anak usia 3 tahun mulai memahami pentingnya kebersihan dan kesehatan, sehingga mulai bisa memahami pentingnya mencuci tangan, menggunakan tisu, menutup mulut saat batuk atau bersin. Ajarkan tentang keamanan. Anak-anak usia 3 tahun mulai memahami konsep keamanan, sehingga mulai bisa memahami pentingnya tidak menyentuh barang-barang yang berbahaya atau tidak boleh disentuh. Serta pentingnya mengikuti perintah orang tua saat di luar rumah. Keren, luar biasa. Saya mendapatkan input yang sangat banyak dari aplikasi ini. Oke, saya juga berpikir untuk bertanya pada hal-hal yang lain gitu ya. Misalkan pada situasi yang update saat ini, pada perang Ukraina dan Rusia, siapa yang paling bersalah? Oke. Pada perang Ukraina dan Rusia, siapa yang paling bersalah? Ayo, bingung loh. Saya juga bingung siapa yang bersalah sebenarnya. Ayo, open GPT. Jawab pertanyaan saya. Dia sedang berpikir. Konflik di Ukraina dan Rusia merupakan situasi yang kompleks dan terdapat berbagai pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab terjadinya konflik tersebut. Menurut beberapa sumber, konflik ini bermula dari masalah politik dan ekonomi yang memanas di Ukraina sejak 2014. Pada saat itu terjadi demonstrasi massa yang disebut Revolusi Kemurnian di ibu kota Kiev yang menuntut pemerintahan yang lebih demokratis dan terkait dengan Uni Eropa, sehingga pemerintahan yang berpihak kepada Rusia digulingkan. Rusia mengambil tindakan dengan mengakuisisi Crimea dan mendukung pemberontak pro-Rusia di timur Ukraina. Menurut laporan Badan PBB untuk pengungsi UNHCR, hingga tahun 2020, konflik di Ukraina dan Rusia telah menyebabkan lebih dari 13.000 kematian, mengakibatkan pengungsi dan mengungsi internal di kedua negara. Siapa yang paling bersalah atas terjadinya konflik ini masih menjadi perdebatan dan terdapat berbagai pendapat tentang faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik tersebut. Luar biasa, tidak memihak, tetapi jawabannya yang diplomatis dan logis bisa diterima. Keren sekali. Angkat jempol untuk aplikasi ini. Satu pertanyaan terakhir. Seberapa penting teknologi informasi dalam mendukung pembelajaran di sekolah? Atau seberapa penting teknologi dalam mendukung pembelajaran di sekolah? Oke, jawab tuh. Jawab. Saya ingin tahu. Seberapa penting teknologi dalam mendukung pembelajaran di sekolah? Jawab. Teknologi dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pembelajaran di sekolah. Berikut adalah beberapa cara di mana teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Wow, keren. Memberikan akses ke sumber belajar yang lebih luas. Dengan menggunakan teknologi, siswa dapat memiliki akses ke sumber belajar yang lebih luas, termasuk buku, teks, video, dan
sumber online lainnya. Ini membantu siswa belajar dengan cara yang lebih baik. PSB, Pusat Sumber Belajar. 2. Meningkatkan interaksi dan kolaborasi. Ini adalah fitur dari Google Workspace for Education ya. Oke, kemudian yang ketiga apa lagi? Meningkatkan motivasi dan minat belajar. Ini ya. Engagement ya. Aplikasi-aplikasi tertentu memang bisa meningkatkan motivasi dan minat belajar. Contohnya di Quizzes, menarik gitu ya untuk mengerjakan soal. Canva juga gitu ya. Keren. Masih berpikir apakah ada yang lain? Jadi seperti saya berdiskusi nih ya dengan teknologi ini ya. Dan mungkin Anda menyimak ini. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi pembelajaran dengan menyediakan alat-alat yang membantu mengelola waktu dan tugas-tugas sekolah secara lebih efektif. LMS ini ya, LMS, Moodle, Google Classroom ya. Ini sangat-sangat masuk ke sini ya. Oke, kemudian yang selanjutnya 4 ya. Oke, cukup 4. Ya, kesimpulannya rekan-rekan semuanya dari apa-apa yang saya tanyakan di sini semuanya terjawab hampir 100% dengan jawaban yang cukup memuaskan. Sehingga apa? Sehingga OpenGPT ini merupakan sebuah penemuan yang mungkin akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Karena apa? Karena OpenChatGPT ini tidak berbasis pada pencarian yang harus kita baca dulu, tapi OpenGPT ini menyajikan jawaban langsung ya yang memang benar-benar sesuai atau sejalan dengan pertanyaan yang kita ajukan. Itulah mungkin tips singkat bagaimana tentang OpenChatGPT ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau dirasa ini ada manfaatnya, jangan lupa untuk memberikan subscribe di channel Aspal Edu. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.